Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat untuk berkumpul di majelis ilmu dalam rangka berusaha memahami dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana telah dikabarkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Inilah diantara jalan pintas untuk masuk ke dalam surga, yaitu berusaha mempelajari ilmu agama. Jemaah sekalian, kita telah pahami bersama kehidupan kita di dunia ini untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka inilah tujuan kita hidup di muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang dimaksud di sini bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan penyembahan kita hanya untuk Allah semata-mata, dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid." Semua kata ibadah yang ada di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid.
yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah hakikat ibadah. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Ibadah itu juga maknanya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah termasuk hakikat ibadah. Orang yang beribadah adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini, illa liya'budun ay li'amurahum wa anhahum. Aku perintahkan mereka ibadah, maksudnya aku perintahkan mereka untuk mengamalkan apa yang aku suruh dan meninggalkan apa yang aku larang. Jadi ibadah itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Sebaliknya, larangan yang terbesar adalah larangan syirik. Jemaah sekalian, inilah misi hidup kita. Kalau kita tetap pada misi hidup ini sampai akhir hayat kita, maka kita akan selamat. Karena Allah telah menjamin barang siapa yang menunaikan hak Allah, maka Allah akan berikan kepadanya hak. Barang siapa menunaikan hak Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya hak khusus. Apa hak Allah dan apa hak hamba? Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak Allah atas kita. Apa hak Allah? Disembah, ditaati, dan tidak dipersekutukan, tidak diduakan. Lalu apa hak kita sebagai hamba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah, maka Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi, apa hak kita sebagai hamba? Mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah apabila kita menunaikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Dan itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Maka jemaah sekalian, apabila kita menghadap Allah dalam keadaan kita sampai akhir hayat menunaikan hak Allah, maka Allah telah memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Dan inilah jemaah sekalian yang tidak diinginkan oleh setan, tidak disukai oleh setan. Maka setan akan terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Bahkan ia bersumpah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 82 tentang sumpahnya setan. Qala fa bi'izzatika
la ughwiyannahum ajma'in. Setan berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia semuanya. Subhanallah, ini tekad setan. Dia sampai bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan seluruh manusia. Tidak ada pengecualian. Dia akan berusaha menyesatkan seluruh manusia, agar manusia menjadi penghuni neraka, tersesat dalam hidupnya, dan kelak masuk ke dalam neraka bersamanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, setan akan melancarkan berbagai macam tipu daya dan makar-makar dan berbagai macam senjata untuk menyesatkan kita. Namun ketahuilah jemaah sekalian, hakikat senjata setan yang dapat menghancurkan anak Adam itu hanya ada dua saja, enggak lebih daripada itu. Hanya ada dua saja, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat itulah yang menjerumuskan pada perbuatan maksiat, pada zina, korupsi, berbuat zalim, dan lain-lain. Inilah syahwat yang menyebabkan manusia terjerumus pada maksiat. Kemudian yang kedua, syubhat. Syubhat itulah yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan akidah, dalam kesyirikan dan kekufuran, dalam perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama. Jadi inilah dua senjata setan. Oleh karena itu, dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghaifi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang aku paling takutkan menimpa kalian adalah syahwat yang merusak kalian, yang terdapat di kemaluan kalian dan di perut kalian, dan juga mudillatil fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Itulah yang disebut dengan fitnatus syubuhat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dua hal ini di antara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa kita: syahwat dan syubhat. Nah, jemaah sekalian, bagaimana menghadapi syahwat dan syubhat ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi, menjadi imam, menjadi pemimpin, dan memiliki derajat yang tinggi, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita jenis manusia yang akan mencapai derajat yang tinggi.
Kemudian Allah jelaskan apa sebabnya mereka mencapai derajat yang tinggi. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yaitu ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, seseorang itu menggapai derajat yang tinggi dengan kesabaran dan keyakinan. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kami tinggikan derajat mereka tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Sabar dan yakin. Kenapa jemaah sekalian? Ini yang Allah tetapkan sebagai dua tangga untuk menggapai derajat yang tinggi, kesabaran dan keyakinan. Karena dengan kesabaran itulah kita menghadapi godaan syahwat, dan dengan keyakinan kita menghadapi gempuran syubhat. Dengan syahwat, dengan sabar kita hadapi godaan syahwat, dan dengan keyakinan kita hadapi gempuran syubhat. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita saling menasehatkan, maka dua hal ini yang saling kita nasihatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat dengan kebenaran agar kita semakin yakin terhadap kebenaran. Saling berwasiat dengan kesabaran agar semakin kuat kesabaran kita. Inilah rahasianya yang terdapat dalam surat Al-Asr. Kenapa Allah perintahkan kita untuk saling berwasiat, saling memberi nasihat dengan kebenaran dan kesabaran? Karena kebenaran itu ketika disampaikan dan ketika diulang-ulang, walaupun kita sudah pernah dengarkan, jangan pernah bosan untuk mendengarkan. Karena Allah berfirman, fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apa maksudnya beri peringatan di sini? Ay karrir. Maksudnya peringatan itu diulang-ulang. Enggak boleh kita bosan. Kalau kita betul orang beriman, maka kita akan dapat manfaat dari setiap peringatan yang kita dengarkan, walaupun dulu sudah pernah kita dengarkan. Jadi jemaah sekalian, menuntut ilmu itu nggak boleh ada kata bosan, walaupun ilmu itu sudah pernah kita dengarkan. Kalau kita hatinya beriman, maka setiap peringatan akan memberi manfaat bagi kita. Kalau muncul rasa bosan, ini pertanda bahaya. Pertanda bahaya. Jangan-jangan keimanan sudah mulai luntur dari diri kita. Ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan peringatan, bukannya dapat manfaat, malah tidak senang hatinya, merasa bosan, bahkan cenderung menolak. Na'udzubillah. Dan saling berwasiat dengan kesabaran. Karena godaan syahwat ini terus akan menggempur kita, maka perlu kita saling memberi nasihat untuk sabar. Karena dunia ini sebentar, tidak lama lagi kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Bersabar sebentar untuk meraih manisnya setelah kita pergi meninggalkan dunia ini. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 yang telah kita sebutkan tadi. Kata Allah,
seorang itu diangkat derajatnya dengan sabar dan yakin. Karena sabar dan yakin itulah senjata kita untuk menghadapi godaan syahwat dan gempuran syubhat. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara kita menggapai derajat sabar dan yakin ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana caranya kita menggapai derajat sabar dan yakin, yang kemudian kita bisa menghadapi syahwat dan syubhat? Jawabannya adalah dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Dan inilah rahasianya. Mengapa kita setiap hari diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa yang paling sering kita baca dalam surat yang paling agung, dalam ibadah yang paling agung, yaitu ibadah sholat. Apa yang kita minta di situ? Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan penafsiran ulama salaf dahulu. Yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, generasi pertama umat Islam. Jadi jelas apa yang kita minta? Kita minta kepada Allah agar dianugerahkan ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, seperti yang mereka pahami dan seperti yang mereka amalkan. Ini jemaah sekalian yang kita minta setiap hari. Apa yang kita minta? Ilmunya dan amalannya. Ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman dan pengamalan Nabi dan para sahabat, dan hidayah untuk mengamalkannya. Inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu Nabi dan para sahabat. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah itu hendaklah seperti yang mereka pahami. Ini setiap hari yang kita minta kepada Allah. Inilah jalan yang lurus, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Nabi dan para sahabat. Karena banyak juga orang mengklaim kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah, buktinya ini ayatnya, ini hadisnya, tapi ternyata dia pahami sendiri, dia tafsirkan sendiri, berbeda dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh jemaah sekalian, kalau kita berikan contoh sangat banyak. Sedikit contoh, mungkin juga kita sering mendengarkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Allah juga mengabarkan
Yadullahi fawqa aydihim, Allah memiliki tangan. Bal yadahu mabsutatan, dan kedua tangan Allah itu terbuka. Maksudnya Allah suka berinfak. Allah juga mengabarkan dia memiliki wajah. Dia memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini disebut sifat-sifat zat Allah. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Dan sifat perbuatan Allah istiwa di atas arsy. Nah, jemaah sekalian, para sahabat seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat untuk mengimani sifat-sifat Allah itu sesuai zahirnya. Tidak ada satu riwayat pun sahabat menafsirkan sifat-sifat itu dan tidak mengimani zahirnya. Seluruh sahabat sepakat Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Tidak pernah ada di zaman sahabat orang yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Enggak pernah ada yang berkata begitu. Tidak pula ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Kebalikannya. Tidak ada yang berkata begitu. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah dahulu mengatakan, siapa yang mengatakan Allah tidak di atas arsy, maka dia adalah Jahmi. Siapa itu Jahmi? Pengikut golongan Jahmiyah. Kenapa dinamakan Jahmiyah? Karena pencetusnya bernama Jaham bin Sufwan. Dialah yang pertama mengingkari Allah istiwa di atas arsy. Mengingkari Allah istiwa di atas arsy. Begitu pula tidak pernah ada sahabat yang menafsirkan maksud tangan itu bukan tangan. Bukan tangan itu, tapi itu maksudnya kekuasaan, kekuatan. Allah nggak punya tangan. Tidak pula ada sahabat yang mengatakan maksud wajah itu bukan wajah, lalu ditafsirkan lain. Tidak ada, jemaah sekalian. Tetapi ada sebagian orang menolak sifat-sifat tersebut, padahal para sahabat tidak pernah melakukan penolakan itu. Namun mereka juga punya dalil. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu dalilnya. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, dalil mereka itu apakah sahabat memahami itu untuk mengingkari Allah istiwa di atas arsy? Ternyata tidak. Apakah sahabat memahami dalil itu untuk mengingkari Allah punya tangan dan menafsirkan maksudnya bukan tangan? Ternyata tidak. Tidak ada satu riwayat pun sahabat melakukan penafsiran terhadap makna tangan. Apakah sahabat memahami dengan dalil ini? Ini surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Apakah sahabat memahami dengan ayat ini Allah tidak punya wajah? Ternyata tidak. Ini contoh. Contoh, mereka menggunakan satu ayat, lalu mereka pahami sendiri berbeda dengan pemahaman sahabat. Contoh lain, ayatnya jelas. Surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ayatnya ada, jelas.
Lalu oleh sebagian golongan, mereka gunakan ayat ini untuk mengkafirkan pemerintah muslim. Untuk mengkafirkan pemerintah muslim. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunakan hukum Islam. Hukum apa yang mereka gunakan? Mereka buat-buat sendiri. Mereka buat-buat sendiri. Nah, jemaah sekalian, ini ayatnya jelas. Lalu mereka praktekkan mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Bahkan bukan hanya pemerintahnya, tapi juga aparat-aparatnya. Pemerintahnya mereka sebut togut, aparatnya mereka sebut antek togut. Kemudian masyarakatnya yang mereka anggap mendukung pemerintah, maka berkembang pengkafirannya. Nah, jemaah sekalian, ayatnya ada. Sekarang kita lihat bagaimana pemahaman sahabat. Bacalah tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari. Para sahabat menafsirkan makna ayat ini. Di antaranya dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Laisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin." Maksud kekafiran di sini tidak seperti orang yang kafir kepada Allah atau malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan para nabi. Enggak sama. Apa maksud beliau jamaah sekalian? Maksudnya kufur asghar, kufur kecil. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil itu adalah dosa besar, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Lihatlah perbedaan sahabat memahami dan pemahaman sebagian orang. Maka jemaah sekalian, kalau terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran antara kita dengan sahabat, dua kemungkinan: kita yang benar, mereka yang salah, atau mereka benar, kita salah. Dan gak mungkin kita yang benar, mereka salah. Gak mungkin. Pasti kita yang salah, mereka yang benar. Karena itulah yang kita minta setiap hari kepada Allah. Dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Enggak mungkin Allah suruh kita minta sesuatu yang salah. Dan juga dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW menegaskan, wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya semuanya sesat, semuanya salah, hanya satu yang benar. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi nggak mungkin kita yang benar, sahabat yang salah. Nah, jemaah sekalian, ternyata sahabat menjelaskan ayat ini, surat Al-Maidah 44. Mereka tahu tentang apa ayat itu turun, apa konteksnya. Jadi ayat itu turun bukan sedang berbicara tentang kaum muslimin. Karena kaum muslimin, para sahabat, itu semuanya berhukum dengan syariat. Jadi ayat itu turun karena orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin tidak mau mengikuti syariat. Maka Allah tegaskan mereka kafir karena itu. Karena kekafiran mereka kan bermacam-macam, bukan hanya satu bentuk. Kekafiran mereka mengatakan Allah punya anak, kekafiran mereka menyembah kepada selain Allah, kekafiran mereka tidak berhukum dengan syariat Allah. Jadi ini sebab ayatnya turun. Nah, ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka sahabat memahami kekufurannya berkurang. Tidak lagi kufur akbar, menjadi kufur asghar. Kenapa? Karena kaum muslimin masih memiliki
aslul iman, pokok keimanan. Sedangkan Yahudi dan kaum musyrikin dahulu, mereka sama sekali tidak punya aslul iman. Ini contoh jemaah sekalian, orang tersesat karena tidak mengikuti pemahaman sahabat, membuat pemahaman-pemahaman sendiri, kemudian berdalih dengan ayat-ayat. Itulah yang namanya syubhat. Subhanallah. Dari sini kita paham betapa dahsyatnya bahaya syubhat. Pemahamannya salah, tapi didukung dengan ayat, didukung dengan dalil. Makanya banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu. Apalagi kadang ada yang sengaja bikin hadis-hadis palsu untuk mendukung syubhat mereka. Seperti hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Betul, hadis-hadisnya sangat banyak. Tapi bagaimana memahami hadis-hadis tersebut? Apakah dipahami Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Tidak. Sahabat seluruhnya sepakat Abu Bakar yang paling mulia. Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Abu Bakar juga sangat banyak. Sahabat juga sepakat setelah Abu Bakar, Umar yang paling mulia, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan sahabat juga sepakat terhadap kekhalifahan mereka sesuai urutan. Tapi ada golongan, mereka ambil hadis-hadis tentang keutamaan Ali dan mereka sembunyikan hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Lalu mereka buat syubhat. Sebenarnya Ali lebih utama. Bahkan sebenarnya Ali yang seharusnya menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar. Dalilnya ada, hadis-hadis banyak tentang keutamaan Ali. Di antaranya hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ali, rajulun yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini contoh keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di mana hadis ini disebutkan? Di dalam kitab hadis Ahlus Sunnah yang paling sahih. Tapi orang-orang Syiah berdusta. Mereka mengatakan Ahlus Sunnah menyembunyikan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Padahal ini diriwayatkan di kitab hadis Ahlus Sunnah yang paling sahih, Al-Bukhari dan Muslim, dan tidak diakui oleh Syiah. Kalau antum ketemu orang Syiah dan dia seakan mengakui Al-Quran, kalau dia mengakui Al-Quran, itu namanya sedang takiyah. Karena di buku-buku asli mereka, Al-Quran kita nggak diakui oleh mereka. Mereka punya mushaf sendiri yang mereka sebut mushaf Fatimah, yang katanya 3 kali lebih besar daripada mushaf kita, dan satu huruf pun tidak ada yang sama. Kenapa nggak sama? Mungkin dia pakai bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Kalau antum temukan ada orang Syiah memuliakan Al-Quran, itu namanya sedang takiyah, pura-pura lagi berdusta supaya kita terperangkap mengikuti dia. Nanti kalau kita sudah dekat, kita sudah yakin sama dia, baru dia terus terang. Begitu pula kalau ada yang memuliakan Sahih Bukhari dan Muslim atau menggunakan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, itu namanya sedang takiyah. Mereka tidak beriman seluruhnya dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah. Dan mereka bilang Ahlus Sunnah menyembunyikan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Padahal ini banyak sekali di dalam kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah. Bahkan terkadang ada bab khusus Manaqib Ali bin Abi Thalib, khusus berbicara tentang hadis-hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya ini disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Ali itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan yang luar biasa. Karena sekarang kalau kita mengatakan saya cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita.
Tapi Ali bin Abi Thalib sudah ditegaskan oleh Nabi SAW, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hadisnya ada. Tapi bersamaan dengan itu, mereka sembunyikan hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Lalu dengan hadis ini mereka katakan, kalau begitu Ali sebenarnya lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Ali seharusnya yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar. Jamaah sekalian, ini contoh syubhat. Dia punya dalil, tapi dia pahami sendiri. Padahal sahabat sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, termasuk Ali sendiri sepakat, yang paling mulia setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Makanya disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, di masa ketika Ali berkuasa, Ali menjadi khalifah, maka orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, atau beliau lebih pantas menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar, sebelum Abu Bakar dan Umar, setelah Nabi SAW, maka Ali bin Abi Thalib sendiri memberikan hukuman kepada mereka, yaitu 80 kali cambukan. Dihukum oleh Ali sendiri karena mereka menentang pemahaman yang benar, karena mereka berdusta, maka dihukum dengan dicambuk sebanyak 80 kali. Dan juga di masa beliau berkuasa, ada orang-orang Syiah yang sudah sampai tingkat yang sangat parah. Mereka mengatakan Ali adalah sesembahan mereka, Tuhan mereka. Apa yang dilakukan oleh Ali? Dibakar oleh Ali orang-orang tersebut. Dan jemaah sekalian, ketika mereka mau dibakar, itu bukannya taubat, malah tambah sesat. Lihat dahsyatnya syubhat. Dahsyatnya syubhat. Bukannya sadar mau dihukum mati dengan cara dibakar. Apa mereka bilang? Kalau begitu dia benar-benar Tuhan. Kan Tuhan itu kan mengazab dengan api. Jadi bukannya taubat, malah tambah sesat, sudah mau mati. Lihat dahsyatnya syubhat. Luar biasa, menyesatkan orang. Itulah yang Allah ingatkan. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabarkan, maukah kalian kami kabarkan orang-orang yang paling merugi amalan mereka, yaitu orang-orang yang telah sesat amalannya, tapi mereka mengira mereka sedang melakukan kebaikan. Inilah bahayanya syubhat. Dia sesat dan dia menganggap dia baik, dia benar. Umumnya orang yang terjerumus dalam nafsu syahwat, dia berdosa, dia melakukan dosa, dan dia sadar dia dosa. Seperti orang yang korupsi, umumnya tahu yang dia lakukan salah, makanya dia sembunyi-sembunyi kan, makanya dia buat segala macam upaya supaya nggak ketahuan, bikin tanda tangan fiktif, bikin laporan fiktif, menyogok, menyuap, karena dia tahu itu memang salah. Umumnya orang yang berbuat maksiat itu mengetahui sebenarnya yang mereka lakukan itu salah, sehingga untuk bertobat masih lebih diharapkan. Tetapi orang yang terjerumus dalam kesesatan karena syubhat, mereka menganggap diri mereka benar, bahkan mereka rela mati karena itu, karena meyakini benar. Jadi kapan dia bertobat? Dan inilah rahasianya mengapa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat.
Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang berbuat bid'ah sulit diharapkan bertobat. Kenapa? Bagaimana mau tobat? Dia anggap yang dia lakukan benar. Kapan dia tobat? Orang yang mau tobat itu kalau sudah sadar yang saya lakukan ini salah. Kalau belum mengerti salah, bagaimana dia mau taubat? Selama dia anggap itu adalah kebenaran, dia akan melakukan terus dan terus sampai dia sadar dulu bahwa itu sebenarnya salah, barulah dia bisa tinggalkan. Barulah dia akan berusaha untuk meninggalkan, kalaupun dia mau. Sedangkan maksiat umumnya orang menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, sehingga harapan bertobat lebih besar. Maksiat sebabnya karena syahwat, dan bid'ah sebabnya karena syubhat. Jadi ini bahaya syubhat. Maka ketika seseorang memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda dengan pemahaman para sahabat, itulah namanya syubhat. Seseorang melakukan kesesatan, akidahnya berbeda dengan akidah para sahabat, bahkan dia sudah sampai pada tingkat kekafiran. Dia sudah sampai pada tingkat kekafiran, tapi kekafirannya didukung dengan ayat-ayat dan hadis. Itulah namanya syubhat. Subhanallah. Jadi bahaya besar syubhat itu jamaah sekalian. Syahwat itu berbahaya, tapi syubhat jauh lebih berbahaya. Maka bagaimana solusinya? Allah menyuruh kita berdoa kepadanya setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mempelajari dan mengamalkannya. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan, yaitu Nabi dan para sahabat. Jadi makna ayat ini, kita berdoa kepada Allah mendapatkan ilmu dan amal, diberikan hidayah kepada ilmu dan amal, yaitu ilmu dan amal terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pemahaman Nabi dan para sahabat. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Apakah nikmat harta? Tidak, bukan nikmat harta, tetapi nikmat ilmu dan amal. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, untuk dia menangkan atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita, Rasulullah SAW diutus dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Apa yang dimaksud dengan hidayah dan agama yang hak? Maksudnya kata para ulama, ilmu dan amal. Hidayah itu ilmu, agama yang hak adalah amalan. Kemudian perhatikan, kalau kita berpegang teguh dengan ilmu dan amal, dengan inilah Allah akan menangkan kita di atas seluruh umat. Jadi ini kunci kita mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, bukan karena jumlah kita banyak. Ini juga syubhat. Banyak orang mengira mereka bisa menang melawan musuh-musuh Islam kalau jumlah mereka banyak. Padahal Al-Quran menyampaikan kemenangan itu dengan ilmu dan amal, dengan petunjuk dan agama yang hak. Dan Al-Quran mengingatkan kita, banyaknya jumlah kita tidak akan bisa menolong kita sedikit pun. Wa yauma Hunain
Idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Ingatlah perang Hunain. Ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak menolong kalian sedikit pun. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak umat Islam mengira ketika mereka bisa kumpulkan massa yang besar, itu yang akan membuat mereka menang. Ketika mereka bisa menguasai media, ketika mereka bisa menguasai ekonomi, menguasai politik, barulah mereka bisa menang. Nah, ini syubhat jemaah sekalian. Umat Islam menang itu bukan karena itu. Betul, Allah menyuruh kita mempersiapkan segala sesuatu, tapi itu bukan faktor utama kemenangan. Nggak ada gunanya semua itu kalau kita tidak mempersiapkan ilmu dan amal. Nggak ada gunanya. Wa yauma Hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Ingatlah perang Hunain. Ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, ternyata itu tidak menolong kalian sedikit pun. Yang menolong kita adalah ilmu dan amal. Karena dengan sebab itulah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini. Sebab kemenangan umat Islam adalah ilmu dan amal. Inilah yang dimaksud dengan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dalam hadis Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sendiri maksud ayat ini. Al-maghdub alaihimul yahud wad-dallin an-nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Nah, jemaah sekalian, apa penyebab Yahudi itu dimurkai? Dan apa penyebab Nasrani itu tersesat? Maka kata para ulama, sifat dasar Yahudi itu mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Itulah sebab mereka dimurkai oleh Allah. Sedangkan Nasrani, kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang berilmu dan beramal. Mereka itulah umat Islam yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Golongan yang kedua, golongan yang berilmu tapi tidak diamalkan. Mereka itulah orang Yahudi dan pengikut-pengikut mereka. Golongan yang ketiga, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Asal dengar ada amalan baru, langsung dia kerjakan. Nggak peduli ada dalilnya atau tidak. Tanpa ilmu dia amalkan. Apa saja dilakukan oleh banyak orang, itu dia lakukan. Dia tidak peduli ada dalilnya atau tidak. Beramal tanpa ilmu. Maka ini adalah kaum Nasrani dan pengikut-pengikut mereka. Inilah jemaah sekalian yang setiap hari kita minta kepada Allah agar kita mengikuti satu jalan ini dan kita dilindungi dari 2 jalan yang sesat. Orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Maka inilah jemaah sekalian yang akan mengantarkan kita kepada kesabaran dan keyakinan, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal inilah yang akan mengantarkan kita meraih derajat sabar dan yakin untuk menghadapi syahwat dan syubhat. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan yang terakhir, bagaimana agar kita selamat dari fitnah syubhat. Ini sebenarnya pembahasan yang luas, apalagi kalau kita luaskan bagaimana selamat dari fitnah syahwat dan syubhat. Mungkin untuk fitnah syahwat, bagaimana untuk selamat? Caranya adalah salurkan pada yang halal. Mudah. Contohnya apa? Syahwat kemaluan. Nabi SAW memerintahkan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda,
Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Jadi ini perintah Nabi SAW. Kalau sudah mampu menikah, segera menikah. Nggak boleh ditunda-tunda. Apa kategori mampu itu? Kata Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya, yang dimaksud mampu oleh Nabi SAW dua saja, nggak lebih daripada itu. Yang pertama, mampu membiayai pernikahannya. Sudah ada biaya untuk menikah, itu disebut mampu. Jadi tidak disebut di sini dia harus bekerja dulu, tidak. Yang penting dia punya biaya untuk menikah. Kemudian yang kedua, dia sudah bisa berhubungan suami istri. Jadi siapa pemuda yang sudah punya dua kriteria ini, kata Nabi SAW, hendaklah segera menikah. Nggak boleh ditunda-tunda. Jadi anak-anak muda sampai rumah kasih tahu bapak ibu, ya. Kata Nabi SAW, ini harus segera, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Itu solusinya. Ketika dia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka dia malah mendapat pahala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, fitnah syubhat ini yang paling berbahaya. Fitnah syubhat yang paling berbahaya. Dan sebab-sebab orang terjerumus dalam fitnah syubhat itu ada banyak. Namun kata para ulama, ada dua yang paling banyak menjerumuskan orang dalam fitnah syubhat. Apa itu? Yang pertama, suka berdialog atau berdebat dengan orang-orang sesat. Senang berdebat, senang berdialog, senang tukar pikiran. Pikirannya masih bersih, dia mau tukar dengan pikiran kotor, dengan orang-orang yang sesat. Ini bahaya besar. Jadi ini bukan dianjurkan dalam syariat kita berdebat dengan orang-orang yang sesat setiap hari, setiap saat. Apalagi kalau kita menyadari ilmu kita sangat terbatas. Iya. Ini yang pertama. Banyak orang tersesat dari sini. Dan di masa salaf ada yang tersesat gara-gara itu. Dia mengatakan, saya mau debat dia supaya dia sadar. Nggak taunya dia yang terpengaruh. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, salah memilih guru atau kawan dekat. Salah memilih guru atau kawan dekat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, tergantung sahabat terdekatnya, sahabat karibnya. Maka Nabi SAW mengatakan, lihatlah siapa yang engkau jadikan sahabat dekatmu, pilihlah orang yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, lurus akhlaknya. Ini sekedar teman dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Maka syariat memberikan bimbingan kepada kita, yang kita jadikan sebagai guru kita untuk mempelajari agama ini harus dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Nabi dan sahabat. Kalau dia buat pemahaman sendiri, kalau dia mengikuti pemahaman lain, itu nggak pantas dijadikan sebagai guru. Tidak pantas dijadikan sebagai guru. Contohnya jemaah sekalian, dalam babul asma wa sifat tadi, kalau ada orang yang tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang diimani para sahabat, maka Allah perintahkan kepada kita untuk meninggalkannya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha
Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan contoh orang yang menyimpang dalam nama Allah. Dia percaya Allah memiliki nama Al-Ali yang maha tinggi, dan Al-A'la artinya sama, Allah yang maha tinggi. Tapi dia nggak percaya Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk, di atas segala sesuatu. Ini contoh orang yang menyimpang di dalam nama Allah. Dia percaya Allah memiliki nama Al-Ali, tapi makna yang terkandung dalam nama itu dia tidak percaya. Al-Ali artinya maha tinggi. Di antara makna maha tinggi itu adalah berada di atas segala sesuatu, yaitu di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Maka Allah perintahkan kepada kita, tinggalkan orang seperti itu. Kemudian di surat Ali Imran ayat ke-7, mungkin ini yang terakhir. Sudah ada jenazah. Surat Ali Imran ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Perhatikanlah baik-baik ayat ini jemaah sekalian. Kata Allah, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mengikuti yang mutasyabih, yang masih syubhat, baik itu ayat-ayat atau hadis-hadis. Mutasyabih itu artinya bagi sebagian orang atau kebanyakan orang maknanya belum jelas. Maka orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, mereka ambil ayat ini karena banyak orang belum paham, lalu mereka manfaatkan ayat ini untuk apa? Untuk menyesatkan mereka. Ibtigha'al fitnah, memunculkan fitnah. Fitnah itu artinya kesesatan. Kemudian ibtigha'at ta'wili, untuk membuat-buat takwil. Maksudnya takwilnya versi mereka. Perhatikanlah ayat yang mulia ini, surat Ali Imran ayat ke-7. Allah menyebutkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang hati mereka ada penyakit kesesatan. Sengaja mereka mendatangkan syubhat. Mereka cari ayat-ayat atau hadis-hadis yang belum diketahui artinya oleh kebanyakan orang, untuk menyesatkan mereka dan menciptakan takwil sendiri, berbeda dengan pemahaman salaf. Nah jemaah sekalian, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya terhadap ayat ini sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih untuk membuat syubhat. Jadi mereka menyampaikan pendapat itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau bertentangan dengan pemahaman sahabat, tapi mereka punya dalil. Itulah yang disebut ayat-ayat mutasyabih. Mereka cari-cari ayat dan hadis seperti itu untuk mendukung. Contoh jemaah sekalian, saya berikan satu contoh terakhir. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati pemerintah, jangan tampakkan terang-terangan.
Ini perintah Nabi SAW. Jangan sampai karena kita emosi, marah melihat ada pemerintah yang zalim, lalu kita langgar hadis Nabi SAW. Ini ujian bagi kita. Kita tunduk pada emosi kita atau tunduk kepada hadis Nabi SAW. Ini hadis. Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Tapi seringkali orang emosi. Kita memang harus marah kalau melihat orang yang zalim. Tapi jangan sampai kemarahan kita mengalahkan kita sehingga kita lebih mengikuti kemarahan daripada hadis Nabi SAW. Nah, jemaah sekalian, demi mengikuti emosi kemarahan ini, mereka lupa dengan hadis Nabi SAW. Ketika mereka ingat ada hadis Nabi melarang, mereka carikan pembenaran. Ini yang namanya mencari-cari ayat yang mutasyabih. Mereka dapatkanlah dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang kejelekan Fir'aun. Kata mereka, ini Allah sendiri menjelaskan terang-terangan, Fir'aun jelek. Masa kita nggak boleh menyebutkan aib-aib pemerintah di medsos, di media massa, di jalan-jalan? Nah, sekarang kita tanyakan jemaah sekalian, mana pemahaman sahabat, penafsiran sahabat menggunakan ayat itu untuk melawan hadis Nabi SAW? Apa ada pemahaman sahabat begitu? Tidak ada. Kemudian Fir'aun jelas kafir. Bagaimana bisa disamakan dengan penguasa muslim? Kemudian kalau mau mencontoh Fir'aun, kenapa nggak contoh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa diperintahkan untuk berjumpa dengan Fir'aun dan menyampaikan kepadanya dengan kalimat yang lemah lembut. Padahal Fir'aun sudah jelas-jelas kafir. Apalagi pemerintah kita yang muslim. Wajib kita membenci kezaliman dilakukan oleh pemerintah manapun. Tapi bagaimana menyikapi kezaliman itu, kita harus tetap tunduk kepada hadis Nabi SAW. Maka perhatikan apa kata Nabi SAW, lanjutan hadisnya. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabih, lalu dia gunakan untuk mendukung pemahamannya yang berbeda dengan pemahaman para sahabat, maka mereka itulah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7, fahdharuhum, maka jauhi mereka. Perintah Nabi SAW menjauhi mereka. Bagaimana mungkin kita mendekat dan menjadikan dia sebagai guru? Sementara Nabi SAW mengatakan jauhi mereka. Kalau kita mau ikut akal kita, mungkin kita bisa mengatakan, kan nggak apa-apa, kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Ini namanya kita kalahkan dalil dengan akal. Dalil menyuruh kita menjauhinya, tapi kita kalahkan dengan akal kita. Lagi pula jemaah sekalian, apa ada jaminan ketika kita duduk di majelis yang dia sampaikan di situ kesesatan? Apakah ada jaminan kita bisa membedakan ini yang baik yang saya ambil, itu yang buruk saya tidak ambil? Belum tentu kan? Bisa jadi kita anggap baik padahal buruk sebenarnya. Atau sebaliknya, sebenarnya baik dia sampaikan, kita anggap buruk. Dan juga tidak menutup kemungkinan jemaah sekalian, kita sudah tahu ternyata salah, sebenarnya salah, tapi karena dia bungkus dengan dalil-dalil, akhirnya kita membenarkan. Itulah yang namanya syubhat. Betapa dahsyat bahayanya. Imran bin Hittan, cari biografi Imran bin Hittan. Dulunya ulama ahlu sunnah, hafal hadis, ribuan hadis dengan sanad-sanadnya. Kemudian dia terkena syubhat melalui siapa? Istrinya sendiri. Ada seorang wanita Khawarij, dia katakan, saya mau nikahi dia untuk menyadarkan dia. Ternyata dia yang kena syubhat. Ini ulama, kelas ulama. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap salah, kalau dibungkus dengan syubhat, pada akhirnya kita membenarkan. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan kepada kita untuk tidak mengikuti majelis-majelis yang di situ disampaikan kesesatan. Dan minimalnya jemaah sekalian, walaupun kita tidak terpengaruh, hadirnya kita di situ sama saja mendukung, memperbanyak jumlahnya, atau menipu orang.
Bisa jadi ada orang yang ikut hadir karena melihat kita juga hadir. Jadi banyak bahaya-bahaya yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, fahdharuhum, tinggalkan mereka. Jangan dekat-dekat kepada mereka. Jangan jadikan mereka teman dekat. Jangan jadikan mereka sebagai sumber dalam kita menuntut ilmu agama, agar kita tidak tersesat. Inilah jemaah sekalian, di antara faktor terbesar untuk menjaga diri kita jangan sampai terjerumus syubhat, yaitu pilih-pilih teman bergaul yang untuk dijadikan sebagai teman dekat, dan pilih guru dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Baik, jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali waktu tidak mencukupi untuk tanya jawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Al-Irsyad dan juga panitia dan hadirin wal hadirat semuanya. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.